Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 401. Tidak ada pakaian, jili, untuk kamuflase. Musuh, seperti Angli, menggunakan bilah rumput biasa di hutan untuk kamuflase. Musuh yang berjarak 40 meter disamarkan dengan baik dan tidak menunjukkan kekurangan apapun. Sayangnya, tempat persembunyiannya sementara tadi malam. Masalahnya tidak akan diketahui saat larut malam, tetapi sekarang muncul setelah fajar. Dia bersembunyi di rerumputan, tapi bilah rumput yang dia gunakan untuk menyamarkannya adalah tanaman yang benar-benar berbeda dari rerumputan. Melalui pengamatan yang cermat, terlihat perbedaan teksturnya. Selain itu, berbaring di atas rumput akan mendorong rumput ke bawah sehingga membuat medannya sedikit lebih rendah dibandingkan sekitarnya. Jika Lian tidak berdiri dan merendahkan, akan sulit mengenali pihak lain. Setelah menemukan targetnya, Lian tidak terburu-buru menembak, melainkan pergi mencari musuh lain yang agak jauh. Terutama karena tidak bisa melihat titik vital lawan, sehingga sangat sulit untuk membunuhnya dengan satu tembakan. Jika diberi pilihan, Angli lebih memilih untuk membunuh target yang jauh terlebih dahulu, untuk memastikan musuh yang berada jauh tidak bisa pergi. Di belakang pohon besar 30 meter di belakang dan di sebelah kanan sasaran pertama. Lian menemukan sepatu di akar pohon. Lebih tepatnya, saya melihat ujung sepatu, yang menempati sekitar seperempat dari keseluruhan sepatu. Sepertinya itu tidak sengaja terekspos. Dilihat dari arah debu sepatu tersebut, terlihat perhatiannya tertuju pada musuh pertama. Jarak antara keduanya terlalu dekat, jadi ancamannya tentu saja paling besar. Angli menatap ujung sepatu yang terbuka melalui teropong, tapi juga tidak menembak. Jika peluru mengenai sepatu, setidaknya dijamin Angli akan melukai kaki lawan. Musuh bisa saja melompat keluar dari balik pohon lalu langsung menembak lagi. Lian merasa segalanya tidak sesederhana itu. Musuh-musuh ini semuanya adalah tokoh legendaris seperti kepala sekolah semi, rubah tua di antara rubah tua, masing-masing rubah lebih banyak dari yang terakhir. Itu benar. Dari sudut pandang Angli, pihak lain secara tidak sengaja membuka ujung salah satu sepatunya. Kalau dipikir-pikir dengan cara lain, posisi musuh pertama seharusnya terlihat lebih jelas dan lebih jelas. Bisa dibilang musuh kedua terkena musuh pertama, lalu kenapa musuh pertama tidak menembak? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu sebenarnya hanya sebuah sepatu, sebuah umpan. Lian terus mengamati. Kemungkinan musuh kedua bersembunyi di balik pohon tidaklah besar. Di samping akar pohon terdapat bebatuan yang menonjol. Batunya tidak tinggi, tapi cukup tinggi untuk disembunyikan orang. Yang penting batunya diposisikan untuk menghindari sudut tembak baik Angli maupun musuh pertama. Selain batu ini, tidak ada tempat persembunyian yang lebih baik dalam jarak beberapa meter. Angli menilai musuh kedua bersembunyi di balik batu, namun sayangnya tidak ada sudut tembak. Secara relatif, posisi persembunyian musuh pertama sangat tidak memuaskan, dan kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Angli. Lian menggerakkan moncongnya ke belakang dan mendarat lagi di posisi musuh pertama, lalu dengan lembut mengangkat ujung kaki kanannya dan melangkah ke samping. Ada ikat pinggang tergeletak di tanah, sebuah perangkat kecil yang dibuat Lian untuk Zoe. Gesper ikat pinggang dilempar ke tanah, dan ujung lainnya dililitkan pada semak di sisi kanan. Saat Lian menggerakkan gesper ikat pinggang dengan jari kakinya, semak itu akan bergoyang dan mengeluarkan suara. Setelah dengan lembut menginjak ikat pinggangnya, Lian sekali lagi melirik musuh yang lebih jauh, dan kemudian sepenuhnya fokus pada musuh pertama. Jaraknya 40 meter, garis pandangnya bagus, dan tidak ada angin. Sistem data langsung terlintas di benaknya, dan matanya tertuju pada titik pusat musuh. Tembakan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh lawan dengan satu tembakan, melainkan hanya untuk melukainya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskan setengahnya perlahan, dan tanpa sadar menarik pelatuknya dengan jarinya. Bang! Suara tembakan terdengar. Lian bahkan tidak melihat apakah pelurunya mengenai sasaran. Hampir pada saat yang sama ketika pistol ditembakkan, moncongnya bergerak ke sasaran kedua agak jauh. Wow! Saat jari-jari kaki Lian bergerak, ikat pinggang itu membawa semak-semak dan mengeluarkan suara bergoyang. Sepertinya Angli dengan cepat berpindah posisinya setelah menembak. Sepatu yang terlihat di akar pohon yang jaraknya 70 meter tidak bergerak, dan tidak ada sosok yang muncul di balik pohon. Namun, sebuah laras senapan menyembul dari balik batu di sebelahnya, dan kemudian sebuah kepala perlahan muncul. Debu sepatu yang tidak sengaja terekspos keluar ternyata adalah jebakan. Musuh bersembunyi di balik bebatuan dan menatap semak-semak yang bergoyang. Dia pasti tidak menyangka Lian tidak bergerak sama sekali, dan menembak sasaran pertama hanya untuk memancingnya agar mengambil umpan. Bang! Lian segera menarik pelatuknya, dan kepala yang baru saja muncul di sisi berlawanan meledak menjadi awan kabut darah dan kemudian tenggelam di balik bebatuan, dengan moncong pistol mengarah ke atas. Seorang penembak jitu Tianbang terbunuh. Tampaknya penembak jitu Tianbang juga tidak terlalu bagus. Dia mati di bawah senjata Angli bahkan tanpa melepaskan satu tembakan pun. Jika orang lain menghadapi situasi Lian, dia mungkin tertipu dan mati oleh senjata pihak lain. Wow! Lian menggerakkan moncongnya ke belakang,
dan mendengar suara rumput bergetar di telinganya, dan beberapa helai rumput berlumuran darah. Penembak jitu pertama yang terluka berguling-guling di rumput, mencoba bersembunyi di balik bunker yang lebih aman tidak jauh dari sana. Lian tidak memberinya kesempatan seperti itu. Boom, boom. 3 tembakan berturut-turut dilepaskan, masing-masing peluru mengenai sasaran, dan musuh tidak berhenti berguling hingga peluru ketiga mengenainya. Sepertinya musuh di sini juga sudah mati. Namun, Lian tidak terlalu yakin. Tak satu pun dari 4 peluru itu mengenai bagian vital lawan. Menguat sisa 3 peluru di tubuhnya, Ang Li kembali membidik musuh pertama. Selama penggulingan terus-menerus, sebagian besar bilah rumput yang digunakan sebagai kamuflase pada tubuh musuh telah rontok, dan kepalanya terlihat. Bang! Ang Li menembak kepala lawannya. Masih ada 2 peluru di pistolnya. Lian dengan cepat mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada musuh yang muncul secara tiba-tiba dan kemudian berlari ke arah 2 orang yang tewas itu. Suara tembakan mungkin menarik beberapa musuh, dan Ang Li harus mengisi kembali amunisinya sebelum musuh tiba. Adapun kedua mayat itu, Lian melemparkannya ke tanah tanpa mempedulikannya, dan berlari kembali bersembunyi di balik pohon kembar lagi. Kedua tubuh yang terbuka itu akan menjadi umpan yang bagus jika ada yang datang. Setelah mengisi amunisi, Lian sekali lagi meletakkan moncong senjatanya di lubang tembak di pohon kembar, siap menembak kapan saja, dan dengan sabar menunggu ikan mengambil umpan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ikan berenang keluar dari air. Ada 2 musuh yang saling menutupi, dan mereka ternyata adalah tim penembak jitu. Keduanya masih jauh dari Lian, dan mereka berhenti sekitar 150 meter. Di tempat lain, 150 meter merupakan jarak tembak yang ideal bagi Ang Li. Bahkan dengan senapan mesin nagan di tangannya, ia dapat dengan mudah membunuh lawan. Ini sangat berbeda di hutan. Ada banyak rintangan dalam jarak 150 meter. Bahkan jika Lian menemukan targetnya, peluang untuk menembak akan segera berlalu. Bab 402. Menembak secara gegabah tidak hanya akan gagal memastikan target terbunuh dalam satu tembakan, tetapi juga akan mengekspos posisi Anda. Ang Li tidak menembak dengan mudah, tetapi dengan sabar menunggu kesempatan penembak jitu yang lebih baik muncul. Mereka pasti menemukan mayat di balik bebatuan, jadi mereka berhenti dan melihat sekeliling. Adapun jenazah yang dekat dengan Lian masih berada di rerumputan. Karena sudutnya, mereka berdua belum menemukannya. Lian bersembunyi di balik pohon kembar lebih jauh, sehingga kecil kemungkinannya untuk ditemukan oleh musuh. Berbeda dengan sebelumnya, Lian telah menutupi seluruh auranya dengan bantuan teknik nafas penyu. Musuh hanya bisa mencium bau darah yang melayang di udara, tapi tidak bisa mendeteksi keberadaan Lian. Bahkan lebih mustahil lagi melihat Ang Li melalui pelabuhan observasi seukuran kepalan tangan. Keduanya tinggal di tempat selama lebih dari setengah jam. Kehati-hatian ini membuat Lian agak khawatir. Bukan karena dia takut mereka berdua akan menemukannya, tapi seiring berjalannya waktu, dia akan menarik lebih banyak musuh. Meskipun Ang Li berharap musuh lain juga akan masuk ke dalam jebakan ini, tidak masalah jika menghadapi 1 atau 2 penembak jitu Tianbang secara bersamaan. Akan lebih berbahaya jika penembak jitu Tianbang lainnya muncul dalam perangkap Ang Li pada saat yang bersamaan. Kekuatan gabungan dari 7 penembak jitu Tianbang tidak bisa dianggap remeh, dan ada juga Liu Pingping yang merepotkan. Untungnya, penembak jitu lainnya sangat berhati-hati. Mereka menggali jebakan dan menunggu Ang Li melompat ke dalamnya. Keyakinan mereka tidak terguncang oleh suara tembakan. 1 jam berlalu, dan tim penembak jitu yang berjarak 150 meter akhirnya kembali beraksi. Mereka lebih berhati-hati dari sebelumnya. Hanya 1 orang yang bergerak pada satu waktu, dan orang lainnya bersembunyi di balik bunker untuk berlindung. Orang pertama akan bersembunyi ketika jaraknya tidak lebih dari 10 meter, dan penembak jitu di belakangnya akan bergerak bersamanya. Mereka akan bersembunyi lagi ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari rekannya. Terlihat dari tindakan keduanya yang sangat berhati-hati. Setelah bergerak 50 meter satu demi satu, keduanya berhenti pada saat yang sama untuk mengamati sekeliling, dan kemudian bergerak lagi setelah setengah jam. Akhirnya mereka sampai di mayat di balik bebatuan. Salah satu dari mereka berdiri dekat pohon dengan senjata berjaga, sementara yang lain menundukkan kepala untuk memeriksa mayat tersebut. Selama periode ini, Ang Li tetap berdiri dan menembak. Lengannya kaku namun tidak bergerak. 70 meter sudah merupakan jarak tembak yang sangat bagus bagi Ang Li. Selama dia menembak, dia setidaknya bisa membunuh target yang sedang berjongkok untuk melihat mayatnya. Tapi dia tetap tidak menembak, masih menunggu. Menembak saat ini hanya dapat membunuh salah satu dari mereka. Selama yang lain tetap bersembunyi di balik pohon, Lian tidak akan bisa membunuhnya. Kesempatan yang lebih baik akan segera datang, karena mereka akan menemukan mayat lain. 1 tembakan di kepala, seharusnya anak itu yang melakukannya. Penembak jitu yang memeriksa jenazah itu mendongak dan berkata, lalu memeriksa senapan sniper almarhum. Pelurunya telah diambil. Ada mayat lain di sana, kata penembak jitu yang berdiri di dekat pohon. Mereka berdua berani berbicara di sini karena mengira Lian sudah pergi, namun suara mereka sangat pelan. Penembak jitu di balik batu itu berdiri dan memandang ke rumput yang jaraknya 30 meter. Menghadapi 2 penembak jitu Tianbang pada saat yang sama dan membunuh mereka satu demi satu, anak itu sungguh tidak mudah.
Pergi dan lihat, kata penembak jitu sambil bersandar di pohon. Keduanya ingin mengetahui lebih banyak tentang Lian melalui mayatnya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membunuh Lian. Kehati-hatian mereka kembali tercermin. Meskipun mereka mengira Lian sudah tidak ada lagi, mereka tetap menutupi kemajuan yang lain seperti sebelumnya. Pistol Lian bergerak perlahan saat mereka berdua bergerak. Berbeda dengan mayat di balik batu, mayat lainnya berada pada posisi yang agak istimewa. Hanya ada rumput dalam jarak beberapa meter, dan tidak ada pohon, batu, atau bunker lain yang dapat menghalangi peluru. Keduanya mendatangi jenazah tersebut, salah satunya menurunkannya untuk memeriksa jenazah, dan yang lainnya berlutut di tanah dengan satu kaki dalam posisi berlutut untuk menembak. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Ang Li. Bang! Ang Li menarik pelatuknya, dan penembak jitu yang berlutut dengan satu kaki bersandar ke belakang dan jatuh ke tanah, darah mengalir dari kepalanya. Penembak jitu lain yang sedang memeriksa mayat secara naluriah jatuh ke tanah ketika mendengar suara tembakan, dan mencoba membangun bunker sederhana dengan mayat di depannya. Bang! Ang Li menarik pelatuknya, dan pelurunya meleset dari titik vital sasaran, namun mengenai paha kanan lawan, memastikan musuh tidak bisa melarikan diri. Musuh menarik tubuhnya ke atas untuk menutupi kepalanya, menahan rasa sakit di kakinya untuk menemukan lokasi Lian. Bang! Ang Li kemudian menarik pelatuknya, dan kali ini pelurunya mengenai paha kiri sasaran. Musuh mengerutkan kening, memegang tubuh di tangannya dan mulai berguling-guling di rumput, berharap bisa bergerak ke belakang bunker yang bisa memblokir peluru. Bang! Saat musuh berguling untuk kedua kalinya, terdengar suara tembakan lagi, dan kali ini peluru mengenai pinggang dan tulang punggungnya. Wow! Musuh akhirnya berguling keluar dari rerumputan dan bersembunyi di balik batu. Kecuali kedua kakinya, tubuh bagian atasnya terlindungi sepenuhnya. Lian tersenyum tipis dan tidak melanjutkan syuting. Perlengkapan permainan maut ini disediakan oleh Calo dan tidak disediakan perlengkapan apapun kecuali pakaian, senapan sniper, dan pisau, termasuk kotak P3K. Lawannya ditembak 3 kali berturut-turut, lukanya terlalu serius, dan tidak ada perawatan medis. Dia akan segera meninggal. Musuh yang terluka berjuang untuk bertahan hidup, tetapi meninggal karena kehilangan banyak darah dalam waktu kurang dari setengah jam. Kecuali Liu Pingping, hanya tersisa 9 penembak jitu Tianbang, tetapi 4 di antaranya telah tewas di bawah senjata Ang Li. Lian sungguh luar biasa. Dia telah membunuh 4 penembak jitu Tianbang. Apa yang terjadi dengan penembak jitu Tianbang? Dia masih mati di bawah senjata Ang Li. Sudah 24 jam, dan Ang Li telah membunuh 4 orang. Kali ini aku menang. Diskusi yang sudah lama terdiam mulai mendidih kembali. Semua orang percaya bahwa keterampilan menembak Ang Li telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menandinginya, menyebutnya sebagai Dewa Penembak Jitu. Gelar, Dewa Penembak Jitu, pun menyebar tanpa disadari dan menjadi nama sandi Ang Li. Dia membunuh 4 musuh berturut-turut di tempat yang sama, tapi Ang Li tetap tinggal di sini tanpa niat untuk pergi. Di medan perang, ini adalah keputusan yang sangat berbahaya. Berbeda sekali di game Bleach ketiga. Pertama-tama, punggung Ang Li merupakan sidelin area permainan, yang setidaknya menjamin tidak akan ada musuh di belakangnya. Kedua, jumlah pemain, senjata, dan perlengkapan dalam game sangat dibatasi, dan tidak mungkin ada adegan serangan senjata api berat dalam perang. Pada akhirnya, melakukan hal sebaliknya seringkali membuahkan hasil yang tidak terduga, dan keempat mayat tersebut adalah umpan alami. Ini menjadi alasan mengapa Lian tetap tinggal. Setelah hanya menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku, Lian mengintai lagi, menggunakan teknik pernapasan penyu untuk menyembunyikan auranya. Bab 403. Langit dengan cepat menjadi gelap dan tidak ada yang muncul lagi. Di malam yang gelap, Lian masih menggunakan teknik pernapasan penyu untuk menyembunyikan auranya sendiri, dan di saat yang sama, dia dengan waspada mengamati perubahan di sekitarnya. Tanpa disadari, matahari muncul kembali, dan Lian menginap sepanjang malam tanpa melihat siapapun. Setengah jalan dari game kematian ketiga telah berlalu, dan tampaknya orang lain telah mengambil keputusan dan lebih memilih melewatkan kesempatan untuk menembak Ang Li daripada mengambil risiko. Yang lain bisa tenang, tapi Ang Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus membunuh semua penembak jitu Tianbang ini sebelum permainan berakhir. Kemasi senjata dan perlengkapan Anda dan bawa pergi dengan senapan sniper dari 4 orang yang tewas. Ang Li tidak berjalan dalam garis lurus. Semua musuh menyergap di depan, dan berjalan dalam garis lurus sama dengan jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh musuh. Ang Li berjalan menyusuri batas area permainan. Dengan cara ini, Anda hanya perlu memperhatikan bagian depan dan satu sisi setiap saat, dan Anda tidak perlu khawatir seseorang akan menyerang Anda di sisi lain batas. Kerugiannya adalah, batas area permainan berbentuk tidak beraturan, dan terkadang jam tangan akan membunyikan alarm jika tidak hati-hati. Setiap kali arlojinya berbunyi alarm, Lian akan segera mengintai dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dia tidak akan bergerak maju sampai dia yakin tidak ada penyergapan. Berjalan menyusuri perbatasan mungkin terdengar mudah, namun sebenarnya sangat sulit. Jangan lupa bahwa ini adalah daerah pegunungan. Beberapa tempat akan terpotong oleh tebing dan sungai, dan tidak ada jalan untuk dilalui. Lian memanjat tebing, memanjat 2 gunung, dan menyeberangi 3 sungai sebelum mencapai sisi lain area permainan, yang berada di belakang musuh.
Semua musuh mengira Lian ada di depan, dan seluruh daya tembak serta energi mereka terkonsentrasi di depan. Bahkan ketika berada di belakang musuh, Lian tetap tidak berani gegabah dan memusatkan seluruh energinya untuk mengamati sekelilingnya. Semak lebat menarik perhatian Lian, dan sebuah kaki terentang dari semak itu. Semak-semak itu berjarak kurang dari 100 meter dari batas permainan, di samping tebing. Jika dia tidak melihat kaki yang menonjol, Lian tidak percaya seseorang akan memilih tempat seperti itu sebagai titik penembak jitu. Lokasi itu sungguh mengerikan. Ya, sulit untuk menemukannya tersembunyi di semak-semak. Namun medan di sana rendah, dan cakupan apa yang bisa dilihat sangat terbatas. Kecuali mereka terpaksa memilih bersembunyi di sana, tidak ada yang akan memilih ini sebagai titik penembak jitu. Hal lain yang membuat Lian luar biasa adalah ujung kaki yang terbuka menghadap ke langit. Dalam keadaan apa debu kaki akan mengarah ke langit? Sambil berbaring. Jika ada penyergapan, siapa yang akan berbaring? Lelaki di semak-semak itu lebih terlihat seperti sedang tidur. Karena medannya, Lian hanya bisa melihat kaki yang terbuka, tapi tidak bisa melihat orang yang bersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, Ang Li hanya bisa mengunci posisi lawan dengan senjatanya dan diam-diam mengamati keadaan sekitar. Setelah setengah jam, tidak ada gerakan di kaki yang terbuka atau di semak-semak, dan tidak ada masalah lain yang terlihat. Ada yang salah. Lian mendekati semak-semak dengan hati-hati dengan pistol di tangannya. Dia berjalan sangat lambat. Karena selain mewaspadai musuh yang berada di semak-semak, ia juga harus berhati-hati di sekitarnya. Darah. Setelah jarak antara dia dan musuh berkurang setengahnya, jarak yang bisa dilihat Lian secara bertahap meningkat, dan dia menemukan semak-semak berlumuran darah. Bukan hanya bercak kecil di satu tempat, tapi di banyak tempat, dan jumlah noda darahnya juga sangat banyak. Lian berhenti dan melihat sekeliling lagi. Kecuali semak-semak, tidak ada jejak menginjak-injak. Bagaimana pihak lain bisa masuk ke semak-semak? Dia mendongak. Tebingnya hampir 90 derajat dari permukaan tanah, namun masih ada sedikit kemiringan. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan ada beberapa tanda merah di tebing tersebut. Karena jaraknya terlalu jauh, sulit untuk memastikan apakah noda merah itu adalah darah. Apakah dia jatuh dari tebing? Perhatian Lian tertuju pada semak-semak dan kaki yang terbuka lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, memegang pistolnya dan terus bergerak maju. Sekarang, Ang Li pada dasarnya menyimpulkan ada mayat di semak-semak, tapi jarinya tetap menekan pelatuk. Siapa yang bisa menjamin jenazahnya tidak dipalsukan? Mungkin fenomena dangkal ini adalah jebakan yang sengaja dipasang oleh musuh. Musuhnya semuanya adalah rubah tua di antara rubah tua, dan mereka punya banyak trik. Ang Li harus ekstra hati-hati. Dia tidak menembak, pertama karena Lian tidak melihat musuh lagi kecuali kakinya, dan kedua, karena dia khawatir tembakan itu akan mengekspos dirinya. Ang Li tidak akan memilih untuk menembak kecuali benar-benar diperlukan. Saat jarak semakin dekat, jangkauan yang bisa dilihat Lian semakin lebar. Mulai dari satu kaki, lalu betis, kaki lainnya, paha, hingga seluruh tubuh bagian bawah terekspos. Lalu muncullah tubuh bagian atas lawan. Dia terbaring di sana, disamarkan dengan rumput, dan senapan snipernya berjarak 1 meter dari tangan kanannya. Akhirnya seluruh musuh terkena Ang Li. Ya, ada mayat di depannya. Ia tidak terjatuh hingga tewas secara tidak sengaja dari tebing, melainkan terlempar dari tebing setelah tenggorokannya digorok. Lian memeriksa mayatnya. Pedang itu diikat di kaki kanannya dan belum dicabut. Ada 9 peluru di pistolnya dan di tubuhnya dia seharusnya menembakkan 1 peluru. Namun, senjata tersebut tidak digunakan untuk menyerang musuh, melainkan sebagai senjata sekolah. Hanya menggunakan 1 peluru untuk mengkalibrasi senjatanya bukan berarti levelnya lebih tinggi dari Ang Li yang menggunakan 2 peluru, namun pistolnya sudah sangat akurat. Setelah merampas senjata dan perlengkapan lawan, Ang Li memiliki total 6 pedang dan 6 senapan sniper. Dalam game Death God ini, dengan banyaknya senjata dan perlengkapan, Ang Li bisa dikatakan sebagai seorang maniak senjata. Tidak mungkin, semua musuh adalah master di antara master, dan Ang Li tidak mengumpulkan begitu banyak senjata dan peralatan untuk berjaga-jaga. Kedua, senapan sniper ini juga dapat membantu Ang Li membuat beberapa jebakan untuk membingungkan musuh. Pedangnya bisa digunakan sebagai pisau lempar. Berjalan dengan begitu banyak senjata di punggungnya, tidak dapat dipungkiri akan terjadi kebisingan. Ang Li harus mengikat ekstra senapan sniper tersebut dengan erat agar tidak saling bertabrakan dan menimbulkan kebisingan. Menatap tebing setinggi 30 hingga 40 meter, Lian menarik napas dalam-dalam dan mulai memanjat. Dia punya ide dan ingin naik dan memastikannya. Setelah berjuang untuk memanjat tebing, Lian berbaring. Di puncak tebing terdapat anjungan berukuran beberapa meter persegi, hanya terdapat 1 pohon pinus, ditumbuhi ilalang, dan banyak bebatuan. Ada noda darah berceceran di bebatuan dan tanah, terutama di tempat seseorang berbaring. Lian terbaring di tempat dengan jumlah darah paling banyak. Gulma dapat menjadi kamuflase, bebatuan adalah bunker alami, dan letaknya yang tinggi, menjadikannya tempat penembak jitu yang sangat baik. Bab 404. Melihat luka-luka almarhum, Lian mulai curiga bahwa pembunuhnya adalah Liu Pingping. Memanjat tebing juga untuk memastikan hal ini.
Almarhum bersembunyi dengan baik dan tidak ada tembakan yang dilepaskan sebelum kematiannya, menunjukkan bahwa dia tidak menemukan pembunuhnya sebelum dia dibunuh. Satu-satunya orang yang terpikir oleh Lian untuk melakukan ini adalah Liu Pingping. Selain kemampuan pribadi Liu Pingping, bukti yang paling kuat adalah tenggorokan almarhum digorok dengan pisau. Liu Pingping terbiasa menggunakan pisau, sementara yang lain memilih menggunakan senapan sniper untuk membunuh musuh. Adapun mengapa Liu Pingping membunuh penembak jitu itu, Lian tidak memikirkannya secara detail. Ada banyak alasan. Mungkin penembak jitu itu mengancam Liu Pingping, atau mungkin dia membunuh demi membunuh. Jangan lupa, ada hadiah 10 juta dolar untuk membunuh satu orang. Luka-luka almarhum sudah mengering, dan tidak dapat dipastikan bahwa dia telah meninggal lebih dari beberapa jam. Liu Pingping mungkin sudah lama meninggalkan tempat ini. Lian mengintai di tempat dan mengamati dengan cermat untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah matahari terbenam. Lian memutuskan untuk pergi dan melanjutkan pencarian. Saat hari mulai gelap, akan sangat berbahaya, dan akan lebih sulit menemukan musuh yang tersembunyi. Perjalanan berjalan lancar, dan Ang Li tiba di kaki gunung setelah gelap. Saat ini, Lian berhenti untuk istirahat sejenak dan memikirkan apakah akan melanjutkan petualangan dan pencarian. Lagi pula, masih ada waktu kurang dari 22 jam hingga akhir game kematian, dan waktu akan semakin sempit setelah fajar. Bah. 3 tembakan berturut-turut tiba-tiba memecah kesunyian malam. Lian mendongak dan melihat ke arah asal tembakan. Kedengarannya jaraknya sangat dekat, namun nyatanya suara tembakan sangat jauh, karena terdengar begitu jelas karena gema di pegunungan. Setelah 3 kali tembakan, keheningan kembali terjadi, dan setelah beberapa saat akan terjadi tembakan lagi. Tidak sulit untuk menyimpulkan dari suara tembakan bahwa seseorang telah disergap, namun orang yang menembakkan senjata tersebut gagal membunuh sasarannya. Targetnya mungkin terluka dan melarikan diri, tetapi penembak tetap mengejar, itulah sebabnya terjadi tembakan sporadis. Musuh sedang bergerak. Awalnya, Lian ragu untuk terus bertindak, tapi setelah menilai musuh sedang bergerak, dia mengambil keputusan dan terus berjalan. Ini adalah kesempatan langka. Jika beruntung, Ang Li dapat membunuh musuh yang melarikan diri dan orang yang mengejarnya. Setelah mengambil keputusan, Lian terus bergerak maju, tapi tidak dengan langkah cepat dan masih sangat berhati-hati. Setelah berjalan kurang dari 200 meter, Lian berhenti di jurang. Bagian tengah jurang ini datar tanpa hambatan apapun, namun kedua sisinya ditumbuhi tumbuhan lebat dan bebatuan, merupakan tempat yang bagus untuk penyergapan. Bahkan pada siang hari pun akan sulit menemukan seseorang bersembunyi di sini, apalagi pada malam hari. Lian harus ekstra hati-hati dan menyerah begitu saja mengambil jalan tengah dan berjalan langsung melewati bebatuan dan pepohonan di satu sisi. Kecepatannya agak lambat, tapi setidaknya ada bunker sebagai penutup, yang sangat menjamin keamanannya. Setelah membuang waktu setengah jam, Lian hanya berjalan 100 atau 200 meter, lalu dia harus berhenti lagi. Ada seorang pria tergeletak di balik batu 20 meter di depan. Jika Anda berjalan di jalur pegunungan yang berada di tengah, Anda tidak akan dapat melihat satu sama lain karena pengaruh pepohonan dan bebatuan. Lian merangkak dari sini dan menemukan targetnya dengan mudah. Wow! Lian secara naluriah mengambil pistolnya dan ingin menarik pelatuknya, tapi tiba-tiba berhenti. Salah. Bahkan jika pihak lain tidak mendengar suara samar yang dia buat saat dia bergerak, suara mengangkat senjata tadi sudah cukup untuk membuat pihak lain khawatir. Mengapa dia berbaring di sana tanpa reaksi apapun? Pikirkan sejenak. Ang Li meletakkan senapan snipernya di dahan untuk memastikan ia dapat mengenai sasaran sambil memegang pistolnya, lalu mengeluarkan pedang dan membuangnya. Melempar pisau dengan tangan kiri tidak seakurat tangan kanan. Untung saja jarak kedua belah pihak hanya sekitar 20 meter, sehingga pedangnya masih mengenai lawan hingga menembus pantat lawan. Ada banyak daging di pantat, dan pedangnya tajam, sehingga seluruh bilahnya hilang. Masuk akal jika musuh tidak berteriak kesakitan, dia akan tetap bereaksi. Siapa tahu, tubuh lawan hanya sedikit bergoyang karena kekuatan pisau terbang tersebut, lalu menjadi tidak bergerak lagi. Lian melepaskan pistolnya dari dahan dan berjalan dengan percaya diri. Dengan bantuan cahaya bulan, Lian membenarkan gagasannya bahwa ini adalah mayat. Ibarat mayat yang ditemukan di bawah tebing, pria di depannya pun tewas setelah tenggorokannya digorok. Kedua penembak jitu Tianbang digorok lehernya dan mati satu demi satu tanpa melepaskan satu tembakan pun. Lian membunuh 4 penembak jitu Tianbang, Liu Pingping membunuh 2 orang, dan hanya 3 dari 9 penembak jitu Tianbang yang tersisa. Lian juga mengambil amunisi dan senjata serta perlengkapan dari almarhum, dan Lian hendak pergi, tapi sebelum dia bisa bangun, terdengar suara gemerisik di telinganya. Seseorang. Lian segera berbaring di samping tubuh itu, meletakkan kembali moncong pistolnya di atas batu dan melihat ke arah suara. Tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di jalan setapak di tengah jurang. Berbeda dengan orang yang dilihat Lian sebelumnya, orang yang datang tidak berkamuflase dengan bilah rumput, dia hanya mengenakan seragam kamuflase, tidak ada senjata atau perlengkapan yang terlihat kembali sambil berlari. Saya tidak tahu apakah dia terlalu lemah atau tidak memperhatikan kakinya. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah saat berlari. Dengan jatuhnya ini, helm itu jatuh ke tanah. Botak.
Langit terlalu gelap dan Lian tidak bisa melihat wajah orang lain dengan jelas, tapi kepala botak itu sangat menyilaukan di bawah sinar bulan. Di antara semua orang yang berpartisipasi dalam tur tersebut, hanya Liu Pingping yang botak. Jika agen tidak meminta penggantian peralatan sebelum pertandingan dimulai, dan Liu Pingping melepas pakaiannya di depan semua orang, Ang Li tidak akan pernah tahu bahwa wanita bertopi itu akan botak. Lian selalu merasa aneh melihat wanita cantik seperti itu memiliki kepala yang dicukur. Mungkinkah Liu Pingping adalah seorang biarawati? Tidak, pernahkah Anda melihat biarawati yang begitu galak dan mendominasi? Tidak sulit untuk melihat dari tindakan Liu Pingping bahwa dia terluka, dan ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Tembakan sebelumnya terkait dengan Liu Pingping, dan dia sedang diburu. Ang Li mengarahkan senjatanya ke Liu Pingping, melihat melalui penglihatan mekanis ke arah Liu Pingping yang sedang berjuang untuk bangkit dari tanah. Ang Li ingin membunuh wanita ini sejak game Bleach kedua, dan sekarang adalah kesempatan sempurna baginya. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, orang yang tepat dan orang yang tepat muncul pada saat yang bersamaan. Lian bisa membunuh wanita ini hanya dengan menarik pelatuknya, tapi dia mengangkat pelatuknya ketika sudah setengah jalan. Boom! Liu Pingping, yang baru saja bangun dan berjalan tidak jauh, terjatuh lagi setelah beberapa langkah. Kali ini dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bangun. Brengsek. Lian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengutuk dalam hatinya dan mengarahkan pandangannya ke arah lari Liu Pingping. Bersambung.